Selamat sore Bu. Perkenalkan Tiang Dr. Paca yang bertugas di klinik ini. Nah, jadi atas kesepakatan kita, Tiang akan melakukan pembedaian sarang pembalutan wastani ini di adiknya. Nah, pembedaian itu Tiang akan melakukan pada anggota gerak atas, yaitu tangannya adiknya, sarang anggota gerak bawahnya ke pada kakinya. Nah, pembalutannya ke ada kepala, lengan, sarang engkel adiknya gitu. Nah, di sini tujuannya itu yang pertama untuk pembedaiannya ke untuk mengurangi gerakan pada patah tulang adiknya gitu. Nah, serta pembalutan itu untuk menahan tubuh adiknya yang cedera dari gerakan. Nah, di sini yang akan menggunakan wenten namanya papan bidai. Nah, ini terbuat dari kayu, sarang juga wenten penyingkatnya nih ke. Nah, dan juga wenten namanya elastic bandage gitu. Nike tuh untuk ngapi wastana untuk membalut dari melakukan pembalutan nike. Nah, jadi di sini apakah adik sarang ibunya bersedia nike? Iya. Jika ibu sarang adiknya bersedia, ibu bisa mengantar adiknya nih ke bed sembari Tiang akan mempersiapkan alat terlebih dahulu serta mencuci tangan. Di sini saya akan mempersiapkan alat. Nah, yang pertama itu ada papan bidai. Nah, habis itu ada elastic bandage dengan pengaitnya. Ini pengaitnya. Nah, habis itu ada handscoon. Habis itu ada mitela. Habis itu ada padding. Habis itu ada kasa steril. Habis itu dan terakhir ada gunting. Ini saya akan cuci tangan. Di sini saya akan menggunakan handscoon dengan sekali. Baik, di sini saya akan melakukan pembedaian pada anggota gerak atas pasien, yaitu pada tangannya. Nah, terlebih dahulu kita ngecek bahwa tangan pasien harus pinasi dan ekstensi. Nah, seperti ini. Lalu, tentu kita memasangkan 3 mitela, yang dimana pada 3 titik dan tidak boleh pada sendi pemasangannya. Baik, diangkat sedikit. Nah, habis itu lanjut. Ini satu. Nah, setelah itu kita akan memasangkan papan bidai. Nah, daerah ini. Oke. Dan baik, nah pemasangan bidainya seperti ini, papan bidainya. Lalu kita akan mengikat dengan mitela di daerah papan bidai ini untuk mengikatnya dengan ikatan square knot tying. Nah, ikatannya itu tidak boleh terlalu kerat dan tidak boleh terlalu longgar. Oke. Nah, dan juga agar pasiennya nyaman, makanya tidak boleh terlalu kerat dan tidak boleh terlalu longgar.
Nah kan ada kelebihan dari mitelanya, kita rapikan agar tidak mengganggu. Baik, di sini saya akan memasangkan pemindaian pada bagian anggota gerak bawah pasien, yaitu pada kakinya, tepatnya pada fraktur di bagian tibia pasien. Nah, yang pertama kita memasangkan mitela pada 3 titik, yang dimana tidak boleh pada sendi untuk pemasangannya. Nah, habis itu kita pasangkan, lalu kita pasangkan lagi, tidak boleh pada sendi dan juga tidak boleh pada lukanya. Nah, setelah itu kita pasangkan bidai pertama itu pada bagian bawah dari kaki pasien. Nah, lalu habis itu kita pasang pada bagian medial pasien. Nah, di sini tuh harus melewati 5 cm kurang lebih dari dorsum pedisnya. Nah, lalu kita pasangkan pada bagian lateralnya, yang dimana sepertiga femur untuk di atasnya. Nah, jika sudah kita rapatkan, lalu kita mengikat dari mitela. Nah, mengikatnya dia pada bidai, lalu ikatnya itu dengan teknik seperti ini bisa dilihat. Nah, seperti ini bisa. Nah, nama tekniknya square knot tying. Nah, mengikatnya pada bidainya, nggak boleh pada bagian kakinya. Lalu kita ikatkan. Kita tanyakan pada pasien, misalkan terlalu erat, apakah terlalu erat, Dek? Tidak. Baik. Nah, sekali lagi, yang terakhir. Oke, jika sudah, kita rapikan dari ikatan mitelanya. Oke, rapikan. Akan melakukan pembedaian pada anggota gerak bawah pasien, yaitu pada kakinya, tepatnya pada fraktur atau patah tulang di daerah femur atau pahanya. Nah, yang pertama kita memasangkan mitela terlebih dahulu pada 3 titik, yang dimana tidak boleh pada sendi dan juga tidak boleh pada lukanya. Nah, baik. Ini. Lalu setelah itu kita pasang bidai pada bagian bawah kakinya. Sudah, kita pasang bidai pada bagian lateral, yang dimana bagian lateral itu melewati dari pelvis. Oke, nah sedangkan pada bagian medialnya kita melewatin dari dorsum pedis. Nah, seperti ini. Jika sudah, rapatkan bidai.
Lalu kita ikat mitela pada bagian bidainya dan ngikatnya dengan cara square knot tying. Oke, tanyakan pada pasien kalau misalkan terlalu keras, apakah terasa sakit, Pak? Lalu jika sudah, kita rapikan dari ikatan mitelanya. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan yakni pemasangan arm sling. Yang pertama itu membawa tangan pasien kepada siku yang cedera di bahu kanannya, misalkan. Nah, di sini lalu kita mengambil mitelanya. Nah, ini lalu kita masukkan. Nah, ini lalu bawa ke belakang. Nah, lalu bagian yang ini kita bawa ke belakang, lalu ikatkan di belakang dengan ikatan square knot tying. Oke. Jika sudah, nah bagian ini, bagian apexnya kita rekatkan dengan plester. Nah, seperti ini kita ya rapikan. Nah. Baik, di sini saya akan melakukan pembalutan pada bagian kepalanya atau bagian scalpnya. Jadi adik bisa duduk juga. Dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, lalu dibawa ke belakang. Nah, lalu silangkan, putar dan ngikatnya pada bagian depan. Adik kalau misalkan merasa terlalu berat, kasih tahu. Jika pada bagian belakangnya terdapat kelebihan atau gimana, bisa dibawa ke atas jika sudah rapi. Baik, di sini saya akan melakukan pembalutan pada ankle pasien. Jadi adik bisa duduk dengan tegap, habis itu kakinya ya seperti ini. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan. Yang pertama tuh dilakukan seperti ini. Oke. Lalu ini. Lalu jika sudah seperti ini, bisa dilihat. Nah, kita pasangkan pengaitnya. Nah, kita pasangkan pengaitnya.
Baik, di sini adik tindakan sudah selesai. Jadi adik bisa merapikan pakaian serta menuju ke meja pemeriksaan. Mari saya akan membersihkan alat dan mencuci tangan. Baik, di sini saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Baik, setelah melakukan tindakan kita membersihkan tangan terlebih dahulu. Kita lepaskan ini. Tindakan sudah selesai dilakukan untuk adiknya. Mungkin ada yang ingin ditanyain, Bu, mengenai adik?